Hai teman-teman, kalian pernah mendengar istilah disintegrasi bangsa nggak sih? Mungkin terdengar berat ya, tapi jangan khawatir. Di video kali ini kita akan membahas disintegrasi bangsa dengan lebih santai dan mudah dimengerti. Sebelum kita bahas, yuk kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dari kelas 12 MIPA 4. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Jadi, apa sih disintegrasi bangsa itu? Nah, disintegrasi bangsa itu merupakan kondisi di mana suatu negara mulai terancam atau terpecah belah. Bisa jadi karena konflik atau ketegangan internal maupun eksternal. Kalau disintegrasi bangsa terus terjadi, apa ya akibatnya? Kalau disintegrasi bangsa terus terjadi, bisa jadi negara tersebut terpecah belah. Bukan hanya fisiknya, namun rasa kesatuan dan persatuan dari warga negara tersebut juga hilang. Apa saja sih faktor yang mengakibatkan disintegrasi bangsa terjadi? Disintegrasi bangsa terjadi atas banyak faktor loh, ada dari dalam negeri maupun luar negeri. Yuk kita bahas satu persatu. Faktor pertama datang dari dalam negeri, misalnya perbedaan etnis, agama, maupun budaya. Jika perbedaan ini tidak diatasi dengan baik, maka akan menimbulkan perpecahan. Contoh nyatanya seperti ketidakadilan sosial. Misalnya, ada sekelompok yang merasa terpinggirkan karena tidak diperhatikan dalam pembangunan ekonomi maupun politiknya. Akibatnya bisa menimbulkan keinginan untuk merdeka atau memisahkan diri. Selain faktor dari dalam negeri, faktor dari luar negeri juga mempengaruhi loh. Misalnya, campur tangan negara asing. Ada kalanya negara asing mendukung gerakan separatis untuk tujuan tertentu, misalnya untuk kepentingan ekonomi maupun politik. Ada kalanya pusat nggak menghadapinya. Bisa jadi negara tersebut terpecah. Contohnya apa ya campur tangan negara lain dalam disintegrasi bangsa? Contoh dari campur tangan negara lain dapat dilihat setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, Belanda tidak langsung mengakui kemerdekaan Indonesia. Malahan, Belanda berusaha untuk kembali menguasai Indonesia. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan diplomasi dan perundingan. Memangnya diplomasi apa yang dilakukan oleh Belanda? Belanda melakukan diplomasi dengan berbagai perjanjian seperti Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946, Perjanjian Renville pada tahun 1948, Perjanjian Ron-Royen pada tahun 1949, dan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Dampak dari perjanjian tersebut didapatkan banyak warga Indonesia yang kecewa terhadap pemerintahan karena lebih menguntungkan Belanda. Karena kekecewaan tersebut menimbulkan munculnya kelompok separatis atau kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kelompok separatis tersebut dibagi menjadi 3 golongan loh. Yang pertama, kelompok separatis berdasarkan ideologi. Yang kedua, kelompok separatis berdasarkan kepentingan. Dan yang terakhir, kelompok separatis berdasarkan sistem pemerintahan. Kita bahas satu persatu yuk. Gerakan separatis yang pertama yaitu gerakan separatis berdasarkan kepentingan. Gerakan separatis berdasarkan kepentingan biasanya terjadi karena kelompok tertentu ingin memenuhi kepentingannya. Contoh gerakan separatis berdasarkan kepentingan misalnya APRA, RMS, dan Ade Aziz. Gerakan separatis selanjutnya berdasarkan sistem pemerintahan dan ideologi. Terkadang perbedaan dalam sistem pemerintahan dan ideologi juga bisa menjadi faktor pemicu pertama disintegrasi bangsa. Misalnya dalam sebuah negara ada kelompok yang merasa ideologi politiknya tidak dihargai atau diabaikan oleh pemerintah pusat. Contoh gerakan separatis berdasarkan ideologi seperti PKI Madiun dan G30 SPKI. Sedangkan yang berdasarkan sistem pemerintahan seperti BFO, PRI Permesta.
Jadi teman-teman, kita jadi tahu nih bahwa disintegrasi bangsa bisa terjadi karena banyak faktor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, dengan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kerjasama antar sesama warga negara, kita bisa saling menjaga agar negara Indonesia tetap utuh dan bersatu. Jangan sampai ya ada yang merasa terpinggirkan atau merasa terpecah belah. Semua pihak harus bekerja sama dan saling menjaga persatuan. Semoga video ini dapat membantu kalian lebih paham tentang disintegrasi bangsa ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bahwa persatuan adalah kunci kekuatan kita. Dadah!